Di Minecraft Hardcore, hanya ada satu aturan. Jika aku mati, maka semuanya akan berakhir. Dan selama 100 hari ke depan, aku akan mencoba bertahan hidup seperti membangun base yang layak huni, membuat pertanian, mengalahkan Ender Dragon, dan aku juga akan mengambil salah satu armor trim paling langka yang ada di Minecraft yang hanya bisa kita temukan di Ancient City. Mampukah aku bertahan hidup hingga 100 hari atau semuanya akan hancur di tengah jalan? So langsung aja kita mulai ke dalam videonya. Di hari pertama, aku cukup beruntung karena aku di-spawn di tengah village yang cukup banyak penduduk. Tapi seperti biasa, hal yang pertama aku lakukan adalah menebang beberapa kayu. Kemudian aku membuat crafting table dan membuat wooden pickaxe pertamaku. Setelah itu, kulanjutkan dengan mengambil beberapa batu. Tentunya untuk mengupgrade peralatanku menjadi batu. Sekarang, aku akan membuka beberapa chest yang terdapat di village ini. Dan tentu saja, aku juga akan mengambilnya. Karena ini akan sangat berguna di awal game. Aku mengambil satu buah kasur, dan ternyata di village ini juga terdapat blacksmith yang di dalam chestnya terdapat 2 buah armor dan 3 buah obsidian. Aku memakai 2 armor tersebut, dan ya, tentu saja di awal game ini akan sangat berguna. Tidak hanya chest, aku juga mengambil beberapa hay bale dan membunuh beberapa sapi. Tentunya untuk stok persediaan makananku. Di sini aku baru sadar ternyata di village ini terdapat 2 blacksmith. Dan jujur aja, ini adalah village pertama yang aku temukan dengan 2 blacksmith sekaligus. Aku langsung membuka isi chestnya dan bisa kalian lihat, di dalamnya aku langsung menemukan 5 diamond sekaligus dengan 12 obsidian dan 1 buah iron sword. Jujur aja, aku bener-bener kaget karena aku langsung menemukan 5 diamond sekaligus. Dan aku rasa ini akan menjadi awalan yang sangat bagus. Sebelum pergi, aku membunuh iron golem tentunya untuk mendapatkan beberapa iron. Sekarang, karena aku tidak ada kepentingan lain, aku mencoba untuk melanjutkan perjalanan dengan tujuan yang belum tahu akan kemana. Baru beberapa blok melangkah, aku kembali menemukan village. Dan jujur, ini bener-bener hoki banget karena 2 village ini sangat berdekatan. Dan sebelum pergi ke village kedua, aku membunuh beberapa hewan untuk persediaan makanan. Setelah itu, aku langsung menghampiri village kedua. Di village kedua ini, sama seperti di village pertama, aku hanya mengambil beberapa item yang menurutku berguna, seperti hay bale, membuka beberapa chest, bahkan aku juga menemukan koal pertamaku. Dan karena hari sudah malam, aku pun memutuskan untuk tidur di village ini. Dan di keesokan harinya, aku cukup kaget karena ternyata village ini berdekatan dengan lubang gua yang cukup besar. Tentunya dengan beberapa ore yang akan sangat berguna untuk perjalananku ke depannya. Tanpa berpikir panjang, aku langsung menjadikan rumah ini sebagai base sementara. Kemudian mulai menyiapkan barang-barang yang akan kubawa untuk mining, seperti membakar persediaan makanan, membuat shield, dan yang lainnya. Meskipun belum pure iron armor, ya dengan begini aku bisa sedikit lebih percaya diri. Aku langsung turun ke bawah tentunya untuk mengambil beberapa ore yang bisa kutemukan. Let's go, kita langsung aja lompat kali ya. Let's go. Yo, gila, banyak banget. Let's go. Pertama-tama kita bakalan coba ngambil ini dulu deh. Ada banyak variasi ore yang terdapat di dalam gua ini. Dan tentu saja aku akan mengambil semuanya, seperti iron, copper, dan yang lainnya. Sekarang aku akan masuk lebih dalam ke dalam gua ini. Tapi belum apa-apa aku langsung disambut dengan satu buah zombie yang cukup meresahkan. Tapi ini bukanlah hal yang sulit. Supaya lebih aman, aku akan membakar beberapa iron untuk membuat full iron armor. Dan dengan begini, aku sudah sangat percaya diri. Aku mulai masuk lebih dalam ke dalam gua dan mengambil semua ore yang aku temukan. Dan jujur aja, di dalam gua ini terdapat banyak ore yang bisa kumanfaatkan. Bahkan bisa dibilang unlimited karena saking banyaknya. Aku coba masuk lebih dalam lagi, dan tentunya anomalinya pun cukup sangat meresahkan. Ayo sini. Nah, langsung dua-duanya. Tapi meskipun begitu, perjuanganku langsung terbayar dengan menemukan diamond pertamaku. Oke, lumayan. Dapat 2 diamond sekaligus. Bentar, kita harus makan dulu. Nah, sekarang kita bakalan coba langsung ngambil diamondnya ya. Aduh, hancur. Oke, kita langsung ambil. Oke, lumayan, cuma 2 kah? Oke, cuma 2. Yo, ada diamond lagi, let's go. Kita langsung turun. Waduh. Aku mencoba masuk lebih dalam dan kembali menemukan banyak diamond. Dan tentu saja aku akan mengambil semua diamond yang kutemukan ini. Aku
aku sudah cukup lama berada di dalam goa. Jadi di hari ke-7, aku pun kembali ke atas. Dan kurang lebih, ini adalah semua ore yang berhasil aku dapatkan. Ini bener-bener banyak banget. Aku mendapatkan hampir 2 stack diamond tanpa menggunakan pickaxe fortune. Dan tanpa berpikir panjang, aku langsung membuat full armor diamond. Tentunya juga dengan beberapa toolsnya. Dan ya, di hari ke-8, aku sudah mendapatkan full tools dan armor diamond. Dengan begini, aku sudah sangat percaya diri. Setelah itu, aku mengambil semua item yang menurutku penting. Kemudian melanjutkan perjalanan untuk mencari tempat yang akan cocok dijadikan base. Di perjalanan, aku menemukan Pillager Outpost. Karena aku sudah full armor diamond, aku rasa aku cukup percaya diri untuk melooting tempat ini. Dan isi di dalam chestnya menurutku lumayan. Aku mendapatkan 2 buah armor trim, beberapa iron, dan sisanya barang-barang gak guna. Setelah tidak ada keperluan lain, aku kembali melanjutkan perjalanan dengan tujuan yang sama. Tentunya untuk mencari tempat yang akan cocok dijadikan base. Di hari ke-9, bukannya menemukan tempat yang cocok, aku malah kembali menemukan village. Dan seperti biasa, aku hanya mengambil beberapa item yang menurutku berguna. Tak jauh dari village yang kutemukan, aku menemukan gua yang cukup luas, yang di dalamnya terdapat batu grindstone. Karena batu tersebut nantinya akan sangat berguna, jadi aku akan mengambilnya. Setelah dirasa cukup, aku mulai kembali ke atas dan melanjutkan perjalanan. Di hari ke-10, aku menemukan lautan yang cukup luas. Jadi, aku membuat satu buah perahu, kemudian mulai mengarungi lautan. Sampai pada akhirnya, di hari ke-15, aku baru menemukan tempat yang menurutku cocok. Di mana tempat ini berada di tepi sungai, tak jauh dari village, dan menurutku tempat ini sangat strategis. Tak membutuhkan waktu yang lama, aku langsung menyimpan 2 chest untuk menampung semua barang-barangku. Karena hari sudah malam, aku putuskan untuk tidur terlebih dahulu. Di keesokan harinya, hal yang pertama aku lakukan adalah membuat kandang sementara untuk para hewan yang nantinya akan kubudidayakan. Karena menurutku itu sangat penting untuk persediaan stok makanan. Aku mulai membuat kandang sementara, kemudian dilanjutkan dengan mencari para hewan. Oke, sini semuanya. Di sini ada lumayan, ada 3 domba. Dan sapi juga di sini ada banyak ya. Jadi kita nggak bakalan repot-repot nih. Ini ada 1 sapi. Terus mana lagi nih? Oh ini nih. Let's go. Semuanya ikut aku coy. Aku bakalan ternakin kalian dan nanti kalian akan kumakan. Setelah urusan hewan beres, aku langsung menanam semua tebu yang aku punya. Nantinya ini juga akan sangat berguna tentunya. Dan setelah itu, aku mulai meratakan base. Untuk membuat satu buah rumah, harusnya segini udah cukup luas. Tapi sebelum itu, ada beberapa bahan penting yang harus aku kumpulkan. Seperti kayu spruce, bebatuan deep slab, dan kombinasi batu bata tough. Di hari ke-17, aku mulai pergi ke hutan spruce. Pertama-tama, aku mengambil beberapa buah berry. Nantinya ini akan sangat bagus jika dijadikan dekorasi. Setelah itu, mulai mengumpulkan kayu sebanyak mungkin. Tidak hanya kayu, aku juga mulai mengumpulkan batuan deep slab dan kombinasi batu bata tough. Proses ini memerlukan waktu yang cukup lama, karena bahan yang kubutuhkan bisa dibilang cukup banyak, dan kurang lebih ini adalah semua bahan yang akan kupakai untuk membuat rumah. Jadi tanpa berlama-lama, langsung aja kita mulai ke pembuatan rumah pertamaku.
Di hari ke-37, proses pembuatan rumah udah selesai dan kurang lebih untuk hasilnya jadi seperti ini. Jujur aja, ini adalah rumah paling bagus yang pernah aku buat di game Minecraft. Dengan desain yang simple, tidak terlalu kecil tapi tidak terlalu besar juga. Dan aku sangat suka. Sekarang aku bakalan ngajak kalian buat room tour rumah pertamaku ini. Di lantai pertama, saat aku masuk, aku langsung disambut dengan 3 buah chest yang tersusun rapi. Sedangkan di sebelah kanan ada dapur, tempat aku memasak makanan, membakar beberapa ore, dan 2 buah barel untuk menyimpan persediaan makanan. Geser ke sebelah kanan ada mini storage room, tentunya untuk menyimpan semua item yang aku punya, supaya aku tidak pusing jika aku membutuhkan semua item yang kubutuhkan. Ya meskipun tidak terlalu besar, tapi aku rasa ini udah cukup. Sekarang kita lanjut naik ke lantai kedua. Di lantai kedua ini kita langsung disambut dengan meja tempat kita untuk santai. Ya meskipun di Minecraft nggak bisa duduk. Dan di sebelah kirinya ada lemari untuk menyimpan beberapa chest. Chest ini akan kupakai untuk menyimpan barang-barang penting nantinya. Dan ini adalah tempat tidurku. Ya meskipun tidak terlalu besar, tapi tempat ini sangat hangat. Dan di lantai kedua ini ada balkon untuk melihat pemandangan sekitar. Untuk sisanya bisa kalian lihat sendiri. Setelah itu aku langsung memberi makan hewan peternakanku. Dan bisa kalian lihat, sapi-sapi dan domba-dombaku ini udah banyak. Sepertinya aku akan membuat kandang untuk mereka. Kebetulan masih ada sisa banyak bahan bekas pembuatan rumahku tadi. Jadi aku akan membuatnya sekarang. Di hari ke-38, semua bahan yang kubutuhkan sudah terkumpul. So langsung aja kita mulai ke pembuatannya. Pembuatan kandang hewanku ini memerlukan kurang lebih waktu sampai 10 hari. Meskipun prosesnya cukup lama, tapi bisa kalian lihat, hasilnya sangat-sangat memuaskan. Dan untuk di bagian dalamnya kurang lebih seperti ini. Aku hanya memberikan 2 skat untuk kandang sapi dan kandang domba. Sedangkan di lantai kedua hanya ada ruangan kosong. Nantinya ruangan ini akan kupakai untuk menyimpan makanan untuk stok persediaan hewan peternakanku. Sekarang aku akan mengupgrade semua armor dan toolsku menjadi lebih overpower. Karena bisa kalian lihat, semua armor dan toolsku ini masih benar-benar polos. Dan untuk memperbagusnya, aku membutuhkan cukup banyak XP. Jadi tujuanku sekarang adalah membuat mob farm. Tentunya untuk memperbagus armor dan toolsku. Dan kebetulan di sini masih ada lahan yang kosong. Sekalian aku juga akan membuat storage room dan bangunannya. Karena seperti yang kalian tahu, untuk membuat mob farm aku membutuhkan cukup banyak batu. Jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai. Di hari ke-54, bangunan storage room-nya udah jadi. Dan untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Sekarang aku bakalan ngasih lihat ke kalian interior yang ada di dalam rumah ini. Dan yap, di dalam rumah ini sebenarnya nggak ada apa-apa. Hanya ada 1 buah stone generator dan beberapa ruangan kosong yang nantinya akan kujadikan sebagai lava farm. Setelah itu, aku langsung membuat diamond pickaxe. Kemudian mulai AFK untuk mengumpulkan batu sebanyak mungkin. 2 hari berlalu, ini adalah semua batu yang berhasil aku kumpulkan. Tidak hanya itu, aku juga telah mengumpulkan bahan lain seperti 2 buah air, 2 buah chest, trapdoor, dan yang lainnya. Semua barang yang kubutuhkan sudah terkumpul. Aku mulai mencari lautan terdekat untuk membuat mob farm. Dan setelah menemukan lokasi yang cocok, tanpa berlama-lama aku langsung membuat project mob farmku.
Di hari ke-59, pembuatan mob farmnya udah selesai, dan mob yang spawn juga bisa dibilang sangat banyak. Dengan begini, aku bisa mengenchant semua tools dan armorku. Sebelum aku mengenchant, aku akan kembali ke base untuk mengambil beberapa barang yang kubutuhkan, seperti bookshelf, enchanting table, dan yang lainnya. Aku juga baru sadar kalau aku tidak mempunyai stok persediaan lapis lazuli. Jadi, aku masuk ke dalam gua terdekat, mengambil beberapa lapis lazuli, kemudian naik ke atas, dan karena semua bahan yang kubutuhkan sudah terkumpul, aku pun kembali ke mob farm. Setelah sampai, aku mulai menyusun bookshelf dan enchanting table-nya. Setelah itu, mulai mengenchant untuk mendapatkan beberapa enchant yang menurutku overpower. Di hari ke-67, aku telah berhasil mengenchant semua armor dan semua toolsku. Dan kurang lebih, ini adalah semua hasil yang berhasil aku dapatkan. Ya, meskipun belum max enchant, tapi terdapat beberapa enchant yang sangat penting seperti protection, feather filling, fortune, efisiensi, dan unbreaking. Setelah itu, aku kembali ke base, memberi makan hewan peternakanku, merapikan barang-barang, dan aku lihat-lihat, stok persediaan orku mulai menipis. Sepertinya sekarang aku akan mining. Sekalian, aku juga mau ngetes enchant fortune dan efisiensi yang ada di pickaxe-ku. Seperti biasa, aku pergi ke dalam gua sebelumnya untuk mengambil beberapa diamond yang telah aku timbun. Mining menggunakan Fortune 3 dan efisiensi 5 bener-bener enak banget. Tidak hanya menambah kecepatan, Fortune juga melipat gandakan ore yang berhasil kita dapatkan. Aku masuk lebih dalam, dan ternyata diamond di sini sangatlah banyak. Bukan hanya diamond, di dalam gua ini juga terdapat ore-ore lain yang tentunya akan sangat bermanfaat. Jadi aku akan mengambil semuanya. Di hari ke-70, aku kembali ke atas, dan kurang lebih ini adalah semua hasil mining yang berhasil aku dapatkan. Bisa kalian lihat, aku mendapatkan cukup banyak ore. Bahkan aku juga mendapatkan 3 stack lebih diamond, dan aku rasa ini adalah mining terakhirku. Sekarang aku akan mengalahkan Ender Dragon, tapi sebelum itu aku akan mengumpulkan bahan yang kubutuhkan terlebih dahulu. Jadi aku membuat nether portal sementara. Kemudian aku masuk, bahkan aku juga cukup hoki karena aku di-spawn di Crimson Forest dan Warp Forest. Kehokianku tidak sampai di situ, karena nether fortress yang cari sangat berdekatan dengan nether portalku. Jadi aku langsung menghampiri nether fortress tersebut, kemudian berkeliling untuk mencari blaze spawner. Tak membutuhkan waktu yang lama, aku langsung menemukan tujuan utamaku. So tentu saja aku langsung membunuh setiap blaze yang spawn, tentunya untuk mendapatkan blaze rod. Meskipun armorku sudah mendapatkan enchant protection, tapi tentu saja aku harus sangat berhati-hati. 15 blaze rod harusnya udah lebih dari cukup. Sebelum pulang, aku juga membunuh beberapa enderman untuk mendapatkan ender pearl, tentunya untuk membuat Eye of Ender. Setelah mendapatkan 15 ender pearl, aku pun memutuskan untuk kembali ke base. Kemudian mulai mempersiapkan diri untuk mengumpulkan bahan, tentunya untuk mengalahkan Ender Dragon. Dan di hari ke-74, aku telah berhasil mengumpulkan semua bahan yang kubutuhkan untuk mengalahkan Ender Dragon. Ada 1 ember air, 12 ender pearl, ada batu untuk penyeberangan. Aku juga membawa petasan untuk pulang nantinya menggunakan elytra. Dan sisanya bisa kalian lihat sendiri. Setelah itu, aku mulai pergi mencari stronghold dengan bantuan Eye of Ender. Setelah aku mengetahui lokasinya, aku langsung menggali ke bawah, dan sampailah aku di stronghold. Aku langsung berkeliling untuk mencari end portal, dan tak membutuhkan waktu yang lama, aku langsung menemukan apa yang aku cari. Aku memasang semua Eye of Ender, kemudian masuk dan mulai bertarung dengan Ender Dragon. Dan seperti biasa, pertama-tama aku akan menghancurkan end kristalnya terlebih dahulu. Dan setelah semua end kristalnya hancur, aku mulai memanah Ender Dragon-nya. Dan setelah sekian lama, naga tersebut terbang cukup rendah. Dan ini adalah kesempatan terbaik untuk membasminya menggunakan pedang. Di sini aku hampir mati karena aku terpental jauh oleh Ender Dragon. Untung saja aku membawa 1 buket air, jadi semuanya bisa aku handle dengan aman. Aduh, duh, duh, duh. Yo, 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 yo. Nice. Hampir gila. Oke, tenang. Kita panahin lagi.
1 kena, 2 kena. Aduh. Ayo, majuin, majuin. Nah, kena. Aduh, dikit lagi, woi. Bentar. 1 hit lagi. Sini. Nice. Aku berhasil mendapatkan cukup banyak XP, dan yang tak kalah penting, jangan lupa untuk mengambil telur naganya. Dan sebelum pulang, aku akan pergi ke End Gateway untuk mencari Elytra. Dan setelah sampai, aku mulai berkeliling untuk mencari NCT. Dan sebenarnya mencari NCT itu bukanlah hal yang sulit. Aku hanya perlu menaikkan jarak pandangku ke 32 chang. Dengan menggunakan jarak pandang 32 chang, dari jauh NCT akan mudah terlihat. Dan terbukti, tak membutuhkan waktu yang lama, aku langsung menemukan apa yang aku cari. Aku langsung menghampirinya, naik ke NCT, dan mengambil tujuan utamaku. Tidak lupa, aku juga mengambil isi dari chestnya. Dan sebelum pulang, aku melooting isi NCT-nya. Karena seperti yang kalian tahu, lootingan di NCT itu bener-bener bagus. Setelah itu, aku mulai terbang ke NCT selanjutnya. Dan seperti biasa, di setiap NCT aku hanya mengambil Elytra dan membuka beberapa chestnya. Kemudian setelah dirasa cukup, aku pulang ke portal End Gateway, kemudian kembali ke Overworld. Karena aku tidak menaruh checkpoint, aku kembali di-spawn di tempat pertama kali aku nge-spawn. Dan jarak untuk sampai ke rumah membutuhkan ribuan blok. Tapi untung saja aku sudah memiliki Elytra. Jadi aku rasa ini tidak akan lama. Di hari ke-77 ini, aku mulai terbang untuk kembali ke base. Di tengah perjalanan, aku menemukan sesuatu yang menurutku menarik, di mana aku menemukan village yang di bawahnya ada landscape yang sangat besar. Dan jujur aja, landscape ini tuh bener-bener indah banget. Dan kebetulan di dalam landscape ini sangat banyak diamond yang sayang banget kalau dilewatin. Jadi aku akan mengambilnya. Setelah semua diamondku ambil, aku melanjutkan perjalanan untuk kembali pulang. Di tengah perjalanan, aku juga mengambil beberapa tanah yang menurutku bagus. Aku nggak tahu namanya ini apa, tapi tentunya tanah ini berbeda dengan tanah seperti biasanya. Dan tanah ini hanya bisa kita temukan di bawah pohon azalea. Di hari ke-78, aku baru sampai di base. Dan karena hari sudah malam, aku putuskan untuk tidur terlebih dahulu. Kurang lebih, ini adalah semua barang yang berhasil aku dapatkan dari NCT. Dan tentu saja, ini bener-bener banyak banget. Setelah itu, aku merapikan semuanya. Sekarang, aku akan pergi ke Mob Farm untuk mendapatkan buku Unbreaking 3 untuk Elytraku. Tidak hanya itu, aku juga ingin sekalian mengumpulkan gunpowder untuk membuat TNT dan mencari ancient debris nantinya. Aku mulai mengumpulkan semua barang yang kubutuhkan, kemudian pergi ke Mob Farm dan mulai mengenchant untuk mendapatkan buku Unbreaking tentunya. Dan kebetulan di sini aku memiliki cukup banyak XP. Jadi tak membutuhkan waktu yang lama, aku langsung mendapatkan buku Unbreaking 3. Aku juga menghancurkan tempat enchant di mob farmku ini, karena nantinya aku akan membuatnya di dekat rumahku. Sesampainya di base, aku langsung menggabungkan buku Unbreaking 3 dengan Elytraku. Setelah itu, aku pun putuskan untuk tidur. Di hari ke-81 sebenarnya aku udah bingung mau bikin apa lagi. Tapi aku lihat-lihat di baseku itu masih banyak banget lahan yang kosong. Dan mungkin aku bakalan buat enchanting room atau tempat mengenchant. So tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai.
Sebenarnya proses ini memerlukan waktu yang cukup lama, karena aku tidak hanya membuat enchanting room, aku juga sekalian membuat ladang pertanian dan sedikit menghias baseku. Dan untuk hasilnya kurang lebih jadi seperti ini. Dan di malam harinya, aku pergi ke mob farm. Kemudian mulai AFK untuk mengumpulkan gunpowder sebanyak mungkin. 2 hari berlalu, ini adalah semua gunpowder yang telah berhasil aku kumpulkan. Sebelum pulang, aku juga mengambil pasir cukup banyak, ubah semuanya menjadi TNT, dan mendapatkan 3 stack lebih. Di hari ke-92, aku pergi ke Nether, kemudian mencari tempat yang cocok untuk mencari ancient debris. Setelah menemukan lokasi yang cocok, aku menggali sampai kedalaman 14, kemudian mulai menggali lurus. Setelah itu, aku memasangkan TNT dengan jarak 1 blok, dan ini adalah ledakan pertama. Setelah semua TNT ku habis, aku hanya mendapatkan 25 ancient debris, tapi aku rasa ini udah lebih dari cukup. Dan sebelum pulang, aku bertransaksi dengan para piglin untuk mendapatkan potion persistent, karena setelah ini aku akan mengambil netherite upgrade yang ada di Bastion. Ini adalah semua potion yang telah berhasil aku dapatkan, dan tentunya ini udah lebih dari cukup. Sekarang, aku akan mulai terbang untuk mencari Bastion. Setelah sekian lama, aku menemukan Bastion pertama, tapi aku rasa ini bukan Bastion yang aku cari. Jadi, aku hanya mengambil goldnya saja. Aku kembali melanjutkan perjalanan, dan setelah sekian lama, aku menemukan Bastion yang aku cari. Aku membuat lubang cukup besar, minum persistent, kemudian mulai turun dan mengambil tujuan utamaku, yaitu netherite upgrade. Oke, bentar, kita nggak boleh panik. Kita sikat dulu yang ininya nih. Aduh, kuat banget loh. Oke, udah. Let's go, tenang, nggak boleh panik teman-teman. Nah, ini nih. Nah, oke, ada ancient debris, block of iron. Aku juga mungkin bakalan ambil goldnya ya, soalnya ini menurutku penting lumayan. Bentar, kita nggak boleh panik, sabar. Oke, dikit lagi. Oke, udah, let's go, kita langsung terbang. Nah, ini alasan kenapa aku buat lubang yang cukup gede, biar aku gampang kaburnya. Setelah aku mendapatkan apa yang aku cari, aku memutuskan untuk kembali ke base. Kemudian, membakar semua ancient debris yang telah berhasil aku dapatkan. Setelah matang, aku ubah semuanya menjadi netherite ingot dan mendapatkan 6 netherite. Aku juga menduplikat smithing template netherite upgrade. Kemudian, mulai mengupgrade semua armorku. Masih ada 2 sisa netherite, aku pakai untuk mengupgrade pickaxe dan diamond swordku. Dan untuk hasil akhirnya kurang lebih jadi seperti ini. Tapi aku rasa ini masih kurang, masih terlihat terlalu polos. Kebetulan masih ada sisa waktu 4 hari. Gimana kalau kita mencari armor trim paling langka yang ada di Minecraft, yang hanya bisa kita temukan di Ancient City. So, tanpa berlama-lama, aku mulai mempersiapkan diri terlebih dahulu. Dan setelah semuanya siap, aku mulai terbang ke Ancient City yang sebelumnya aku temukan. Dan sebenarnya keputusan ini cukup berbahaya, karena aku bermain yang mode hardcore. Dan seperti yang kalian tahu, Ancient City adalah salah satu tempat paling berbahaya yang ada di Minecraft. Ditambah lagi, peluang untuk mendapatkan silent armor trim hanya 1,2%. Jadi, jika tidak hoki, aku tidak akan menemukannya. Setelah sampai di lokasinya, aku mulai menggali ke bawah. Dan sampailah aku di Ancient City. Oke, ini kalau kita mati, bakalan jadi momen paling bodoh yang pernah aku lakuin. Mana bisa kalian lihat, 3 hari lagi videonya bakalan beres. Dan aku nggak tahu ini bakalan berhasil atau enggak. Sebenarnya aku bisa seberani ini karena waktu itu aku pernah nyari armor trim, teman-teman. Dan ternyata nggak sesusah itu. Yo! Bentar. Ternyata emang nggak sesusah itu tahu. Makanya aku sekarang seberani ini. Oke, sekarang kita bakalan ngambil chestnya ya. Kita bakalan coba nyari chest yang ada api obornya. Dia api obor warna biru. Soalnya biasanya kata orang-orang silent armor team biasanya yang ada di api obor warna biru. Ya pokoknya kayak gitulah. Oke, sekarang kita bakalan terbang ke bawah sana. Tadi aku lihat ada chest. Nah, ini chestnya di bawah nih. Oke. Aduh. Nah. Oke, bentar. Kabur. Waduh, banyak banget diamond loh. Aduh. Nice. Kita. Weh. Sehoki ini kah? Langsung dapet anjir. Serius. Gila, ternyata segampang itu. Padahal kesempatannya itu cuma 1,2% loh.
Wah gila sih, ini bener-bener map hoki sih dari tadi. Ah, bodo amat lah, kita langsung pulang aja ya. Aku nggak mau ngambil lebih banyak resiko. Jadi kita bakalan coba langsung pulang aja. Yap, meskipun peluangnya hanya 1,2%, tapi aku langsung menemukan apa yang aku cari. Dan aku rasa ini adalah hoki setahun sekali. Aku pulang menggunakan jalur Nether, supaya lebih cepat tentunya. Dan di hari ke-98, aku baru sampai di base. Tanpa berpikir panjang, aku langsung menduplikat Silent Armor Trim. Aku juga menggunakan gold ingot untuk aksesorisnya. Dan bisa kalian lihat, untuk hasilnya gila, bener-bener bagus banget. Dan sekarang mungkin kalian bakalan tahu kenapa Armor Trim ini menjadi Armor Trim paling langka yang ada di Minecraft. Ya meskipun proses pengambilannya harus bertaruh dengan nyawa, tapi hasilnya sangat memuaskan. Dan karena hari sudah malam, aku pun memutuskan untuk tidur. Masih ada sisa waktu 1 hari. Mungkin 1 hari ini akan kumanfaatkan untuk mencari hewan yang bisa kupelihara. Contohnya seperti serigala atau yang lainnya. Aku rasa mencari serigala bukanlah hal yang sulit. Jadi aku akan berkeliling di sekitar halaman rumah. Dan benar saja tak membutuhkan waktu yang lama, aku langsung menemukan 2 ekor serigala. Dengan sangat berhati-hati, aku mulai menjinakkan mereka. Dan setelah mereka jinak, aku membawanya ke base. Oke, kita bakalan simpen dia di depan rumahku. Dan ini lucu banget sih, gila. Kayak bagus gitu warnanya. Mantap. Jujur aja, aku udah bingung gak tau mau ngapain lagi. Jadi di sisa hari 99 ini aku habiskan dengan memancing ikan. Setelah matahari mulai terbenam, aku pun memutuskan untuk tidur. Kemudian terbangun di hari ke-100. Video ini akan aku lanjut sampai ke 200 hari. Jadi aku harap kalian bisa bantu dengan like, komen, dan subscribe. Makasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.